Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Ada episode sebelumnya dikisahkan ketika Paksi Pamekas mengantarkan Nyi Permati dan Kemuning ke rumah pamannya, yaitu Ki Pananggungan. Setibanya di sana, sambutan Ki Pananggungan terhadap Paksi Pamekas tidak seperti yang diharapkan. Bahkan Ki Pananggungan mencurigai Paksi Pamekas sebagai anak buah Bau Langlang. Maka terjadilah pertempuran yang hebat antara Paksi Pamekas dan Ki Pananggungan. Dan akhirnya Ki Pananggungan menghentikan pertempuran karena merasa sudah cukup dalam menguji Paksi Pamekas. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ki Pananggungan berkata, "Biarkan Nyi Permati mengobati lukamu, Paksi. Barangkali kau belum mengetahui bahwa Bibi Permati adalah seorang yang sangat menguasai ilmu obat-obatan." "Ah, tidak seperti itu. Tapi barangkali aku dapat membantu membersihkan luka-lukamu itu," saut Nyi Permati. Sementara Nyi Permati mengobati luka yang tidak terlalu dalam pada tubuh Paksi. Maka Nyi Pananggungan pun telah berada di dapur. Kemuning ikut pula membantunya. Nyi Pananggungan telah menghidangkan minuman hangat dan makanan seadanya. Sayur yang dingin telah dihangatkan. Sementara itu beberapa butir telur di petarangan telah digoreng pula. Setelah makan, Ki Pananggungan mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat. Kepada Paksi, Ki Pananggungan pun berkata, "Besok sajalah kau bercerita tentang macam-macam hal. Sekarang beristirahatlah, kau dapat tidur di gandok." Paksi kemudian telah diantar sendiri oleh Ki Pananggungan ke gandok setelah membersihkan dirinya di pekiwan. Tapi malam tinggal sejengkal, demikian Paksi berbaring. Maka terdengarlah suara ayam jantan berkokok menyambut fajar. Paksi tidak sempat tidur malam itu. Beberapa saat kemudian ia pun harus bangkit dari pembaringannya pula. Ketika matahari terbit, Ki Pananggungan telah menyiapkan sepasang lembu dan bajaknya. Pagi itu ia akan pergi ke sawah untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tersisa sedikit kemarin. Seterusnya ia tinggal meratakan sawahnya dengan garu esok pagi, sebelum lusa mulai ditanami padi. Paksi yang juga sudah berbenah diri mendekati Ki Pananggungan sambil bertanya, "Ki Pananggungan melakukan kerja di sawah sendiri? Aku mengerjakan sawah yang sekeping di luar pedukuhan ini. Sementara sawahku yang ada di sebelah tanggul sungai itu dikerjakan oleh orang-orang kepercayaanku. Mereka adalah pekerja-pekerja yang baik, teliti dan jujur." "Apakah aku diperkenankan ikut ke sawah?" bertanya Paksi. "Aku tidak lama berada di sawah. Aku tinggal menyelesaikan kerjaanku kemarin yang tersisa. Nanti aku segera kembali dan kita mempunyai banyak waktu untuk berbicara. Kecuali itu, apakah kau yakin bahwa Bau Langlang benar-benar melepaskan Kemuning?" Wajah Paksi berkerut, tetapi menurut perhitungannya, Bau Langlang tidak akan berani lagi mengejarnya. Karena apapun yang dilakukan oleh Bau Langlang, namun ia akan dapat mengalahkannya. Namun Ki Pananggungan pun kemudian berkata, "Ingat Paksi, Bau Langlang tidak sendiri. Ia mempunyai sebuah kelompok yang merasa terikat menjadi satu. Kecuali itu, Bau Langlang juga mempunyai banyak kawan. Mungkin ia masih berniat
untuk mengambil kemuning. Karena itu kau sebaiknya tinggal di rumah. Paksi mengerti maksud Ki Penanggungan, karena itu maka katanya, baiklah Ki Penanggungan, aku akan berada di rumah. Demikianlah maka sejenak kemudian Ki Penanggungan telah meninggalkan halaman rumahnya sambil membawa bajak dan sepasang lembu. Sementara Paksi telah naik ke serambi gandok. Paksi pun kemudian duduk di atas sebuah amben yang panjang. Dalam kesendiriannya, Paksi sempat merenungi sikap Ki Penanggungan. Ternyata Ki Penanggungan adalah seorang yang berilmu tinggi, tapi dalam wujudnya sehari-hari sama sekali tidak ditampakkannya. Pada saat ia memanggul bajak dan menggiring sepasang lembu, Ki Penanggungan benar-benar nampak sebagai seorang petani kebanyakan. Apakah orang di sekitar tempat ini tidak tahu bahwa Ki Penanggungan adalah seorang yang berilmu tinggi? Padahal Ki Penanggungan sudah tinggal di sini bertahun-tahun, bertanya Paksi dalam hatinya. Tapi Paksi tidak ingin duduk merenung di serambi gandok itu. Ia pun kemudian pergi ke Pakiwan, menimba air untuk mengisi jembangan. Seorang pembantu laki-laki di rumah Ki Penanggungan mendekatinya sambil berkata, "Sudahlah anak muda, biarlah, nanti aku yang melakukannya." Tapi Paksi tersenyum sambil berkata, "Tidak apa-apa di sana, aku sudah biasa melakukannya." Pembantu laki-laki itu tidak dapat mencegahnya, bahkan ketika kemudian Paksi melihatnya membelah kayu. Setelah Paksi selesai mengisi jembangan di Pakiwan, mendekatinya pula katanya, "Apakah masih ada kapak sebuah lagi?" Orang itu termangu-mangu, sementara itu sambil tersenyum. Paksi mengambil kapak di tangan orang itu. "Kau cari kapak yang lain." Orang itu tidak sempat mencegahnya ketika kemudian Paksi mengayunkan kapak itu untuk membelah kayu. Maka orang itu memang harus mencari kapak yang lain. Ia tidak sekedar menonton Paksi membelah kayu bakar sendiri. Paksi membelah kayu bakar itu sendiri, sementara kayu itu masih seonggok. Namun ketika mereka bersama-sama membelah balok-balok kayu, sebatang pohon kayu yang tumbuh di sudut kebun belakang yang ditebang 2 hari sebelumnya, orang itu menjadi heran. Orang itu tidak menyangka bahwa Paksi dapat melakukan jauh lebih baik dan lebih cepat dari yang dilakukannya. "Kau nampak sudah terbiasa membelah kayu balok, anak muda," berkata orang itu. "Pamanku seorang belandong kayu di sana. Meskipun tidak selalu, aku sering membantunya jika 1-2 orang membantunya berhalangan." Orang itu mengangguk-angguk sambil berdesis, "Pantas hasil kerjamu 2 kali lipat dari hasil kerjaku, anak muda." Paksi tersenyum, tapi ia tidak menjawab lagi. Tangannya lah yang bergerak mengangkat kapak tinggi-tinggi, kemudian terayun deras. Tajam kapaknya itu menghunjam ke tengah-tengah balok kayu dan kemudian membelahnya. Di tengah hari keduanya berhenti. Pembantu di rumah Ki Penanggungan itu berkata, "Tidak baik bekerja saat matahari tepat di atas kepala kita. Kita harus beristirahat barang sebentar." Paksi memang beristirahat. Keduanya duduk di bawah rumpun bambu yang rimbun sambil menyodorkan sebuah gendi berisi air dingin yang sejuk. Orang itu bertanya, "Kau haus?" Paksi menerima gendi itu dan meneguk air dari dalamnya. Betapa segarnya. Sambil menarik napas panjang, Paksi pun menyerahkan gendi itu sambil berdesis, "Aku memang haus sekali." Paksi kemudian duduk bersandar sebatang pohon. Angin yang semilir lembut membuatnya agak mengantuk. Justru karena semalaman Paksi hampir tidak memejamkan matanya sama sekali. Tapi ketika matanya menjadi redup, ia mendengar suara memanggilnya, "Kakang Paksi." Paksi berpaling, dilihatnya kemuning berdiri termangu-mangu beberapa langkah daripadanya. "Oh," desis Paksi sambil bangkit dengan tergesa-gesa. "Paman sudah pulang dari sawah. Paman memanggil Kakang." Paksi mengangguk kecil katanya, "Baik kemuning, aku akan menemuinya."
Paman ada di Pringgitan. Ketika Kemuning kemudian meninggalkannya, maka Paksi pun membenahi baju dan kainnya. Keringatnya sudah mulai mengering. Aku dipanggil Ki Penanggungan, berkata Paksi pada pembantu rumah itu. Orang itu mengangguk, katanya. Biasanya Ki Penanggungan belum pulang pada saat seperti ini, jika sudah terlanjur berada di sawah. Meskipun kerja sudah selesai, Ki Penanggungan terbiasa menenggui sawahnya sampai matahari turun. Panasnya hari ini, desis Paksi. Agaknya Ki Penanggungan sudah merencanakan sejak berangkat untuk pulang agak lebih cepat dari biasanya. Ya, berkata orang itu, tidak ada orang yang membawa makan dan minum ke sawah. Paksi tidak berbicara lagi, ia pun kemudian melangkah menuju ke pekiwan. Setelah mencuci kaki dan tangannya, maka Paksi pun langsung pergi ke Pringgitan, menemui Ki Penanggungan yang telah duduk lebih dahulu. 2 buah mangkok minuman ternyata sudah terhidang, bahkan beberapa potong makanan. Aku sengaja pulang lebih awal, berkata Ki Penanggungan. Sisa kerja kemarin sudah selesai. Bahkan aku sempat memandikan sepasang lembu itu di sungai. Ki Penanggungan melakukan semuanya itu sendiri. Ya, aku memang anak petani, tetapi bukan petani kebanyakan, tahu Paksi. Ki Penanggungan tertawa, katanya. Satu kebetulan bahwa aku tinggal bersama kakek juga bersama ayah Kemuning. Di samping mengajari kami bertani, kakek juga mempunyai kelebihan lain. Kami adalah murid-murid kakek. Apakah sekedar kebetulan? Bertanya Paksi. Ki Penanggungan tertawa berkepanjangan, katanya. Tapi ada unsur kebetulan, namun kemudian kami menjadi bersungguh-sungguh. Kami bekerja keras bersama kakek bertahun-tahun, sehingga akhirnya kami masing-masing berumah tangga sendiri. Meskipun demikian, kami masih selalu datang ke rumah kakek untuk mematangkan ilmu yang kami warisi dari kakek itu. Sehingga saatnya wadak, kakek tidak mengizinkan lagi bermain-main di dalam sanggar. Tapi dalam keadaan wadaknya yang semakin lemah, kakek masih tetap membimbing kami. Paksi mengangguk-angguk. Dengan kerja keras Ki Penanggungan akhirnya menjadi seorang yang berilmu tinggi. Meskipun penampilannya sehari-hari masih tetap sederhana dan tidak lebih dari seorang petani biasa. Namun sekilas terngiang di telinganya kata-kata orang yang datang mencari Ndaru yang dianggapnya jatuh di sekitar rumah kecilnya. Hubungan antara ilmu dan amal. Apakah ilmu Ki Penanggungan itu memberikan arti kepada sahabatnya jika ia tidak pernah mengamalkannya? Bertanya Paksi dalam hatinya, namun yang kemudian dijawabnya sendiri. Tetapi tidak-tidaknya ilmu Ki Penanggungan yang tinggi tidak mengganggu orang lain atau bahkan dipergunakannya untuk niat buruk. Demikianlah maka Ki Penanggungan pun kemudian telah mempersilahkan Paksi menghirup minuman hangat dan mencicipi makanan yang di bibimu telah membuatnya sendiri, berkata Ki Penanggungan. Sambil makan makanan yang dihidangkan, maka Ki Penanggungan masih ingin mendengarkan cerita Paksi tentang dirinya. Namun Paksi masih tetap menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Ia tidak menyebut siapakah ayah dan ibunya. Paksi tidak mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pejabat tinggi istana. Tapi di luar sadarnya, Paksi telah memperbandingkan kemampuan ayahnya dengan Ki Penanggungan. Meskipun Ki Penanggungan tetap seorang petani yang setiap hari bekerja di sawah, namun orang itu tentu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari ayahnya. Tiba-tiba saja Paksi bertanya kepada diri sendiri, "Tapi apakah ilmuku sudah lebih tinggi dari ilmu ayah?" Paksi menarik napas panjang, tapi ia tidak mau mencari jawab atas pertanyaannya itu. Pada itu, maka dalam pembicaraan selanjutnya, Ki Penanggungan tahu bahwa pengalaman Paksi masih terlalu sempit. Ia masih belum mengenal nama-nama orang yang disegani dalam dunia olah kanuragan. Paksi, berkata Ki Penanggungan selanjutnya,
Aku yakin bahwa sengaja atau tidak, jika pada suatu saat kau masuki dunia olah kanuragan, maka kau tentu berada di lapisan teratas dalam 1-2 tahun. Jika ilmumu benar-benar matang, maka aku tidak akan mampu mengatasimu. Aku sudah melihat bahwa kau sudah menyimpan ilmu andalan yang berbahaya, yang akan dapat melepaskanmu dari kesulitan dalam keadaan terpaksa. Aku tidak mengatakan bahwa kau tidak dapat dikalahkan. Semua orang tentu dapat dikalahkan pada suatu saat. Aku pun tidak mengatakan bahwa tidak ada orang yang memiliki ilmu pada tataran yang sama dengan ilmumu. Paksi mengangguk-angguk kecil, katanya, apa yang aku miliki adalah jauh dari tataran yang pantas. Ki Penanggungan tersenyum, katanya, semula aku mengira bahwa kau adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi dan agak sombong. Tapi ternyata aku keliru. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa dengan sikapku, Ki Penanggungan. Aku mengerti, karena itu aku justru mempercayaimu, berkata Ki Penanggungan kemudian. Lalu katanya pula, karena itu aku justru ingin perkenalkan kau dengan beberapa orang yang namanya mencuat di atas rata-rata dalam dunia olah kanuragan, agar kau dapat berhati-hati jika kau bertemu dengan mereka. Seperti yang kau ceritakan, kau pernah melihat orang-orang dari perguruan Gua Lampin dengan ciri-ciri, dan kau pun pernah melihat pemimpinnya yang juga dianggap maha gurunya. Kau juga pernah bertemu dengan orang-orang dari perguruan Sat dan orang-orang dari perguruan Alas Tegalarang di pinggir Kali Progo. Tapi kau belum pernah bertemu atau melihat kedua orang pemimpin tertinggi dari kedua perguruan yang terakhir itu, juga orang lain yang nama dan ciri-cirinya pantas kau kenal. Paksi mengangguk-angguk, katanya, aku akan berterima kasih Ki Penanggungan. Mungkin dalam perjalananku mendatang aku bertemu dengan mereka sehingga aku dapat menghindar. Ki Penanggungan tersenyum menilai ilmu yang dimilikinya. Paksi tidak perlu menghindari mereka, tetapi Ki Penanggungan tidak mengatakannya. Bagi Ki Penanggungan sendiri, menghindar bila masih mungkin memang lebih baik dari benturan yang harus terjadi. Demikianlah maka Ki Penanggungan pun kemudian telah menyebut beberapa nama dan ciri-cirinya. Paksi mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi sampai nama yang terakhir yang disebutnya beserta ciri-cirinya, Ki Penanggungan tidak menyebut Ki Martobrewo serta ciri-cirinya. Seandainya ia kenal dengan nama yang lain, namun ciri-ciri yang menonjol akan disebutkannya. Demikian pula orang yang telah datang kepadanya untuk mencari cincin yang dikatakannya jatuh dari langit itu. Ciri-ciri orang itu juga tidak disebut sama sekali. Ki Penanggungan yang mengenal orang berilmu tinggi yang tersebar luas di tanah ini juga tidak menyebut seorang pengemis yang telah memberikan tongkat itu kepadanya. Meskipun Ki Penanggungan sempat menyebut nama Kebo Loro. Dengan demikian Paksi menganggap bahwa tidak-tidaknya Ki Martobrewo bukan orang yang mengagungkan kemampuan serta namanya. Demikian pula pengemis yang berilmu tinggi yang telah memberinya tongkat itu. Bagi Paksi, orang yang datang mencari cincin itu juga mengirankannya. Jika saja saat itu Ki Martobrewo tidak datang pada saat yang bersamaan, maka Paksi akan dapat mengira bahwa orang itu adalah Ki Martobrewo. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih berbincang. Ki Penanggungan memberikan banyak petunjuk melengkapi petunjuk-petunjuk Ki Martobrewo. Meskipun Paksi yakin bahwa ilmu Ki Martobrewo tentu lebih tinggi dari Ki Penanggungan, namun Ki Martobrewo nampaknya tidak sempat memberikan banyak petunjuk tentang dunia kanuragan serta orang-orang yang menghuninya. Ki Martobrewo tidak pernah menyebut nama-nama serta ciri-ciri orang yang dapat membahayakan dirinya. Namun pembicaraan itu terhenti. Kemuning yang keluar dari pintu peringgitan memberitahukan kepada pamannya bahwa makan siang telah tersedia. Sejenak kemudian, maka Ki Penanggungan telah berada di ruang dalam bersama Paksi. Tapi agaknya mereka akan makan siang berdua saja.
Demikian mereka selesai makan siang, maka Paksi pun telah menyatakan niatnya untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan nada dalam, Paksi pun berkata, "Aku sudah cukup lama berada di rumah ini, Ki Penanggungan. Aku mengucapkan terima kasih atas segala petunjuk Ki Penanggungan." Tapi Ki Penanggungan menggeleng, katanya, "Kau tidak boleh segera pergi. Kau akan tinggal di sini sedikitnya sepekan. Baru kita yakin bahwa Bau Langlang tidak akan menyusul Kemuning. Bukankah kau sudah menolong dan menyelamatkan Kemuning dari tangan Bau Langlang? Nah, jika demikian maka lakukanlah, Sam." Paksi menarik napas dalam-dalam, tetapi ternyata ia tidak dapat memaksa untuk meninggalkan tempat itu. Karena itulah maka Paksi masih harus tetap tinggal sampai batas waktu yang diberikan oleh Ki Penanggungan, sehingga kerjanya dapat disebutnya tuntas. Di hari berikutnya, Ki Penanggungan pun telah pergi ke sawah pula. Sementara Paksi telah melakukan pekerjaan sehari-hari bersama pembantu laki-laki di rumah itu. Dari pintu butulan, Kemuning sering mengamati apa yang dilakukan oleh Paksi. Kepada bibinya, Kemuning sudah memberitahukan bahwa Paksi melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukannya karena ia seorang tamu di rumah itu. Tapi baik Nyi Penanggungan maupun Nyi Permati telah memberikan jawaban yang sama. Paksi memang menghendakinya Kemuning, ia tidak dapat tinggal diam. Ketika panas matahari menjadi terik, maka Kemuning yang melihat keringat Paksi bagaikan terperas dari tubuhnya di saat ia membelah balok-balok kayu dengan kapak. Bahkan Paksi telah menanggalkan bajunya pula, seolah-olah merasakan betapa kering tenggorokannya. Meskipun Paksi dapat pergi ke sumur mengambil air, jika ia tidak tahan lagi atau air kendi yang terletak tidak jauh dari onggokan kayu-kayu gelondong yang dibelahnya. Jika kendi itu belum menjadi kosong, namun Kemuning telah mendorong untuk membawa bukan hanya semangkok, tapi sebuah teko yang agak besar berisi wedang seri. "Minumlah Kakang, wedang seri dengan gula kelapa sudah dingin." Kemuning mempersilahkan sambil tersenyum. "Terima kasih Kemuning," sahut Paksi sambil meletakkan kapaknya. Untuk memuaskan Kemuning, maka Paksi pun kemudian telah menuang wedang seri itu ke dalam mangkok dan kemudian menghirupnya sampai mangkoknya kering. "Segar sekali Kemuning, terima kasih." Kemuning masih tersenyum, namun kemudian ia pun beranjak pergi dan kembali ke dapur. Sepeninggal Kemuning, Paksi justru memungut kendi yang berisi air yang dingin sambil berkata, "Wedang seri membuat keringatku semakin banyak mengalir." Pembantu rumah yang bersama Paksi membelah kayu itu tertawa, katanya, "Tentu lebih segar air dingin dalam kendi itu." Tetapi Paksi tidak ingin mengecewakan Kemuning. Karena itu, maka ia sudah menuang lagi wedang seri itu ke dalam mangkoknya. Namun ketika ia yakin Kemuning tidak melihatnya, maka dituangnyalah wedang seri itu di tanah. Seperti yang diminta oleh Ki Penanggungan, maka Paksi masih tetap tinggal di rumah itu di hari berikutnya. Namun Paksi sendiri tidak menyadari bahwa ia telah menjadi kerasan tinggal di rumah itu. Apalagi ketika ia menyadari bahwa Kemuning adalah gadis yang ramah, yang menyapanya sambil tersenyum, mempersilahkannya dengan kata-kata yang manis. Paksi menarik napas dalam-dalam. Kadang-kadang Paksi harus memperingatkan dirinya sendiri, "Umurmu baru 18. Namun pada umur-umur itu, seorang anak muda memang sudah dapat mengenali kecantikan seorang gadis. Di hari berikutnya, maka Ki Penanggungan tidak pergi ke sawah seperti hari-hari berikutnya. Pekerjaannya sudah selesai. Sawahnya sudah diratakan dengan garu sehingga sudah siap untuk ditanami. Karena itu maka Nyi Penanggunganlah yang pergi ke sawah bersama beberapa orang perempuan yang akan menanam padi. Sementara pembantunya akan mempersiapkan bibit padi yang akan ditanam. Hari itu Ki Penanggungan dapat lebih banyak berbincang dengan Paksi ketika Paksi akan melakukan pekerjaan sebagai yang dilakukannya di hari-hari sebelumnya. Ki Penanggungan telah mencegahnya, katanya, "Duduk sajalah di serambi gandok, Paksi.
Aku ingin menikmati hari istirahatku telah membajak dan meratakan sawahku beberapa hari ini. Keduanya pun kemudian telah duduk di serambi. Mereka berbincang tentang berbagai macam hal, dari cara menanam padi dan palawija di sawah sampai dengan dunia uragan-uragan. Namun tiba-tiba saja mereka terkejut. Mereka melihat dua orang laki-laki dan perempuan memasuki halaman. Mereka berjalan tertatih-tatih. Agaknya laki-laki tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga istrinya harus menolongnya. Paksi yang kemudian bangkit berdiri berdesis, "Bau Langlang." Ki Penanggungan pun bangkit pula. Di luar sadarnya ia pun mengulang, "Bau Langlang." Keduanya pun turun ke halaman dengan hati-hati. Namun mereka melihat Bau Langlang tidak sebagai seorang laki-laki yang perkasa, tetapi orang itu lebih mirip dengan laki-laki yang cacat yang berjalan dengan bantuan orang lain. "Apa maksud datang kemari, Ki Bau Langlang? Apakah kau akan mengambil kemuning?" bertanya Paksi. Tidak, nggih. Aku sama sekali tidak akan berani menyebut nama gadis kecil itu lagi." "Jadi apa maksudmu?" bertanya Paksi. "Aku hanya ingin bercerita sedikit tentang keadaanku sepeninggalmu." "Dari mana kau tahu bahwa kami berada di rumah ini? Bukankah kau mengatakan bahwa kau akan pergi ke pedukuhan Kembang Arum? Aku menyusulmu ke Kembang Arum dengan harapan bahwa kau masih berada di sini." "Tapi dari siapa kau tahu bahwa kami berada di rumah ini? Dan bukan rumah yang lain di pedukuhan Kembang Arum yang cukup luas ini?" "Kami bertanya-tanya sepanjang jalan tempat tinggal orang yang baru saja datang di pedukuhan ini." Paksi menarik napas dalam-dalam. Agaknya orang-orang Kembang Arum sudah mengetahui bahwa di rumah Ki Penanggungan telah tinggal orang-orang baru yang datang dari jauh. Tapi itu tidak aneh, karena Kemuning dan Nyi Permati memang sering ikut pergi ke pasar bersama Nyi Penanggungan. "Marilah duduklah." Nyi Penanggungan mempersilahkan mereka naik ke pendopo. Bau Langlang memandang orang itu dengan kerut di dahi, sementara Paksi pun berkata, "Ki Penanggungan, ini adalah pemilik rumah ini, paman Kemuning yang dicarinya itu." "Oh." Bau Langlang mengangguk hormat. "Kami mohon maaf bahwa kami telah menyulitkan Kemuning dan Nyonya Permati. Tapi kami sudah berjanji bahwa kami tidak akan mengganggunya lagi, apalagi setelah kami mengalami malapetaka seperti sekarang ini." "Apa yang terjadi?" bertanya Paksi. Namun Ki Penanggungan pun berkata, "Marilah, silahkan naik." Mereka berempat pun kemudian telah naik ke pendopo. Dengan nada penyesalan, Bau Langlang masih mengulangi permohonan maafnya karena tingkah lakunya terhadap Kemuning. Namun kemudian Paksi pun bertanya, "Tetapi apa yang terjadi kemudian atas diri Ki Bau Langlang? Peringatan yang telah kau berikan itu benar-benar terjadi, anak muda. Dua orang perempuan telah datang. Mereka mengaku dari perguruan Gua Lampin. Tapi karena peringatanmu, maka ketika mereka mencari Bau Langlang, maka aku katakan bahwa Bau Langlang tidak ada. Bau Langlang telah pergi. Kedua orang perempuan itu telah memasuki rumahku dan melihat keadaan di dalamnya. Namun kemudian mereka pun pergi sambil berpesan agar Bau Langlang lain kali bersedia."